Ini kan gue suka banget Toy Story. Lo tau ada Slinky Dog Yang panjang. yang panjang Yang ada pernya. Nah, gue gak mampu beli itu. Nyokap gue tuh beli mainan anjing-anjingan yang murah, yang kecil, dibelah jadi 2, ditempel per. Itu jadi Slinky Dog buat gue. Wow. Kita kasih solusi. Medi Renaldi. Halo, Bang Dery. Oh ini mana topeng gue mau dibawain? Om Deddy Kobuzer dibawain topeng. Justru karena sudah dibeli sama beliau. Gak ada bahan lagi. Gak ada bahan lagi. Dibeli sama dia. Saya mahalin 700.000 dibeli. Tapi mungkin gak ada apa-apanya kali 700.000. Kan 4,3 lu beli. Ya. Kok Om Deddy mau beli 5 juta ya? Iya. Topeng Iron Man. Itu sebenarnya jokes aja sih sebenarnya. Awalnya gue langsung bilang sama dia, Om, nih gue beli 4,3. Terus dia nanya, ini kok dijual berapa nih? Di gue deh 7 gue gituin, bercanda aja. Terus dia bilang, anjir lu beli berapa lu? Gue laser juga lu gitu. Terus ya udah, akhirnya dia turunin deal di 5. Itu kolom komentarnya, wah ada aja yang ngehujat gue kayak, ini anak gak punya manner, baru datang langsung mau cuanin Om Ded. Itu jokes doang. Orang abis itu besokannya Om Ded gue kirimin barang lagi. Maksudnya gue emang gak mau nyari untung. Gue abis itu ngasih bingkisan juga ke Om Ded. Ngapain gue kasih tahu? Lu parah. Lu udah diundang ke sana. Lu dapat exposure. Podcaster nomor 1 di Indonesia, Deddy Kobuzer, men. Lu pasti juga dapat transport. Enggak lah. Dia bukan. Om Ded, ini boleh gak sih Om Ded? Enggak lah, tapi kan lu malah harusnya lu kasih, Matt. Lu kasih ya Om nih buat lu ucapan makasih. Gue kalau jadi lo, gue kalau jadi lo, gue punya mainan 4,3 juta duduk di podcast. Hah? Lu kasih Om Ded pasti itu 6 juta. Malah ternyata gue yang salah ya. Harusnya gue bisa lebih bagus ya negosiasinya. Duitnya lebih banyak ya. Tapi anyway, gue nonton konten lu bro. Thank you. Anak gue, anak lu sih. Gue. Tapi ya lebih banyak anak gue. Sejujurnya, pas gue ngeliatin anak gue nonton apaan mas, gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kayak, oh nggak apa ini, ayah gini gitu. Terus anaknya Rizmi, tuh banyak. Pokoknya udah rata-rata udah 34 ke atas. Yang punya anak. Kalau kayak dia ini umur 23, belum ada. Tapi banyak juga penonton gue yang umurnya 18-24. Karena faktanya di analytics gue itu sebenarnya yang paling banyak 18-24. Cuma kan rata-rata yang berani komen justru yang umur di bawah itu kan. Yang ngeramein justru di bawah itu umurnya. Tapi gue 34 gue nonton lo yang VR tuh yang gue nyobain apa sih yang lu ke ruang, akhirnya lu ke ruang, bukan studio lu tapi akhirnya lu ke ruang tamu atau apa sih? Iya, gue ke ruang tamu gue. Itu gue cerita terjun dari gedung. Itu gue nonton tuh. Iya, ya itu juga ada. Yang di umur 30 tahun ke atas juga ada yang nonton. Karena kan kolektor juga biasanya udah pada settle ya kan, yang udah punya uang, mereka baru bisa koleksi mainan gitu. Dan gue penasarannya sebenarnya monetize lo kemana dan cocoknya ya lo duduk sini kan pasti kita galinya dari segi bisnis ya. Karena kasih solusi kan boleh lah ada Deddy Kobuzer di sana podcaster nomor 1, tapi podcaster khusus untuk bisnis ya kayaknya kasih solusi. Gila. Blue Ocean ya, Blue Ocean strategi ya. Blue Ocean. Ini doang nih yang bisnis. Makanya biru kan? Iya. Nah, anyway, gue pengen tahu sebetulnya. Oke. Lebih kepada lu tuh punya toko mainan kah? Lu tuh siapa? Dan gimana cara monetize-nya gitu? Brand deals kah? Brand yang masuk tap in atau mungkin mainan-mainan yang lo review? Tapi kok unik ya bro ya? Rata-rata yang populer tuh 39 juta viewsnya, 33 juta, 32 juta, 29 juta dan seterusnya ini. Maaf ya bro, maaf banget ya. Gue nggak tahu lu rezekinya bagaimana. Konten lu sebenarnya nggak ada isinya bro. Ya emang sih, ini fun fact ya. Ini konten pertama gue yang paling populer itu bahas pup flamingo gue. Gue nggak loh. Ini kan berarti gue ada banyak yang lebih valuable gitu loh. Gue kan nge-review Hot Toys juga. Gue kasih tahu plus minusnya, edukasi. Ini tuh kalau lu beli mungkin gampang rusak di bagian sini gitu loh. Ada juga yang ada value-nya. Cuma kan yang diminati ternyata yang begini. Ya udah ketahuan orang Indonesia karena berarti tingkat level edukasinya. Gue yang bilang Bang Der ya. Tolong kolom komentar jangan serang saya lagi. Iya kan, maksud gue. Udahlah kita mulai lah. Iya, lu dari mana sih? Gimana sih awalnya sih, bro? Lu siapa sih? Ya, awalnya nih ya, gua itu adalah ilustrator sebenarnya awalnya. Tukang gambar. Oke, relate lah, oke. Iya. Nah, itu gua mulai di tahun 2017 akhir, 2018
gue diundang Om Ded lagi nih. Di Hitam Putih gue. Oh, di Hitam Putih lu pernah masuk? Pernah gue, Oke. karena gue suka gambar gitu. Terus ternyata dilirik sama Hitam Putih, gue diundang di sana. Habis itu mulai jadi ilustrator yang apa ya? Ya gue udah menetapkan oke, ini pekerjaan gue gitu. Oke. Sama ketika itu 2018 gue ikutan Abang None Jakarta juga. Oh, lu Abnon. Iya, gue ikut Abnon. Oh, tahun berapa? Tahun 2018. Siap, Bang. Iya, ya ntar kalau salah nih diomelin senior saya nih. Gak boleh sambil duduk bang, gini-gini. Ya kan Abnon kan ini kan harus dijaga mannernya gitu kan. Menang. Gua menang juara wakil 2 tuh berarti juara 3 Dari Jakarta Timur. Timur. Terus gua maju ke DKI, gua dapat juara favorit. Karena emang gua ngincer itu. Kok juara malah favorit lu incer gimana sih? Juara mah 1, bro. Susah. Gua ngerasa itu bukan tempat gua aja bang. Maksudnya? Iya, pokoknya banyak hal yang mungkin gue nggak bisa ceritain di sini. Dan gue juga ngerasa kayaknya kapabilitas gue nggak nyampe buat jadi juara 1. Jadi gue opportunity terbesar gue adalah juara favorit. Gue mikirnya waktu itu. Jadi ya udah waktu itu gue langsung ngincer juara favorit aja. Dan alhamdulillah dapet. Oh, lu Abnon ternyata. Iya. Oke. Nah, terus terus hubungannya tiba-tiba jadi mainan kenapa? Maksudnya? kalau ya. Ya lu nikah belum? Belum. Iya kan? Belum nikahin. Tahun depan insya Allah. Doain ya. Oh gitu ya. Jadi dia keluar kenapa? Gara-gara lo belum janjiin apa-apa sama dia? Ya masa dijanjiin sih. Buktiin dong. Oke, abis itu Lo bikin gue keringet dingin loh gara-gara ini. iya, terus abis itu Apa hubungannya sama mainan ya? iya, bukan mainan dan konten-konten lu tuh viral semua. Iya, mainan tuh sebenarnya hobi masa kecil gua. Dari gua kecil gua udah suka banget sama mainan. Gua tuh udah mulai ada bibit-bibit mau jadi kolektor mainan tuh dari kecil sebenarnya. Bahkan kelas 3 SD karena gue banyak punya mainan dan gue punya minat gambar juga yang tadi gue bilang. Itu kelas 3 SD mainan-mainan gue gambar ulang. Terus tiap pagi, ini kelas 3 ya, tiap pagi gue ke tukang fotokopi, gue perbanyak. Di kelas gue sebarin ke anak-anak kelas gue. Gue jual 500 perak waktu itu buat mereka ngewarnain. Oh, otak dagangnya udah ada ya. Gue juga bingung loh, kenapa gue punya. Gue inget teman gue ternyata begitu juga. Oke. Jadi gue kayak terinspirasi. Oh ya kayaknya bisa nih. Oh, inspirasi apa kompetisi? Inspirasi. Dan habis itu uangnya kekumpul, akhirnya gue pakai buat beli mainan juga. Gue beli Tamiya. Gitu-gitu loh. Karena emang itu hobi gue. Tapi sorry bro, lu dari orang beradab apa enggak nih? Biasanya kalau orang-orang yang hobinya koleksi mainan, gua dari Al-Azhar tuh. Anyway. Berada dong. Enggak lah. Enggak banyak, tapi banyak banget lah. Enggak maksud gue. Gue kenapa pakai contoh Al-Azhar tuh karena kompetitif sekali, nggak semua Al-Azhar atau nggak semua orang-orang ya. Jadi kayak datang-datang bawa ini, bawa itu gitu loh. Terus kalau mainan kita yang kelihatannya lebih cupu dibanding dia, berarti dia fix dengan orang kaya. Oh gitu ya. Oh gitu. Kalau SD dulu begitu, kalau di angkatan gue milenial. Umur berapa? Gue sekarang 26. Oh 26 ya. Gen Z akhir ya. Sebenarnya kalau beda-beda sih tergantung sumber. Kadang gue masuk ke Gen Z, kadang milenial gitu-gitu loh. Nah, makanya balik lagi ke tadi. Kan nggak gampang ya orang tua bisa kasih mainan apa segala macamnya. Terus sampai lu suka sama mainan kan pasti kan gara-gara mainan-mainan yang secara visualitatif tuh yang oke. Maksud gue gini, iya kan? Maksud gue, ya maaf banget tanpa mengurangi rasa hormat, ada yang beli mainan-mainan murah itu kan nggak tervisualitatif tuh. Tapi kurang gitu loh mungkin retak penyok nggak menarik lah maksud gue. Tapi gue juga begitu dulu. Dulu nih kan gue suka banget Toy Story. Lo tau ada Slinky Dog gak? Yang panjang? Yang panjang yang ada pernya. Nah, gue gak mampu beli itu. Jadi apa yang dilakukan nyokap gue tuh beli mainan anjing-anjingan yang murah, yang kecil, dibelah jadi 2, ditempel per, itu jadi Slinky Dog buat gue. Wow. Gue gak berada, tapi gak miskin juga gitu loh. Jadi ya masih bisa lah beli Happy Meal gitu-gitu. Tuh bukan mainan yang mahal-mahal kayak Hot Toys dan sebagainya. Lagian kayaknya zaman itu gak ada deh. Jadi ya bukan orang yang miskin banget tapi nggak kaya juga gitu. Di timur tuh. Timur tuh apa tuh? Jakarta Timur. Oh enggak, gue tinggalnya dulu di Kebayoran Lama, dekat sini. Orang kaya. Kan ngontrak bang. Ngontrak bang. Petakan kecil banget, sumpah. Iya Kebayoran Lama di sini. Dekat rel kereta api. Enggak. Gue pokoknya tempat tinggal gue dekat SDN 04 apa 02 Grogol Pagi dulu namanya, dekat Simpruk. Oh, dekat ya? dekat kan? Senayan masuk ya?
Gue nggak tahu deh. Gue Oke. terlalu kecil untuk memahami itu semua. Iya, Kan iya. sekarang gue tinggalnya nggak di situ. Oh dulu ngontrak begitu ya berarti. Dulu ngontrak di situ. Jadi ya mainan yang gue beli bukan mainan-mainan yang mahal juga. Itu pun Tamiya yang tadi gue bilang. Itu gue beli yang di depan SD, mereknya Diamond. Chow Bao. Nggak ada. Apaan Ada. Chow Bao? Demi Allah dulu gue inget ada. Chow Itu Bao. harganya cuma 8.000. Cuma bisa nyala doang, bukan kenceng gitu loh. Sorry, kasih solusi, mantap. Iya. Kalau ini mantap nggak? Oh mantap juga dong. Boleh lah masuk ke saya juga. Kafe. Oh, iya kalau Tamiya asli mahal. Iya, dan gue nggak sanggup beli itu dulu. Oh. Jadi gue ngumpulin duit ya buat beli yang 8.000-an gitu-gitu. Yang depan SD tahu kan? Yang Tahu. kita suka narik-narik ini apa namanya? Benang-benang gitu. Iya. Kalau Lu dapet benangnya apa? bener dapat apa? Atau yang dia juga ada semacam kayak kita disuruh ngewarnain gitu. Terus nanti abangnya ponten. Kalau nah bahasanya aja masih ponten kan? Ponten gila, ponten. Iya kan? Iya. Nah kalau nilainya bagus, lu bakalan dikasih mainan. Cuma kan abangnya oportunis, jadi biasanya nilainya jelek semua. Wah teman gue udah ada yang bagus banget tuh, ada gradasi warna segala macam. 70 tidak sesuai KKM. Tuh lihat gambar tarik-tarik sesuatu, baru tahu ternyata Medi dari kecil udah main judi. Kan dulu nggak tahu ya. Iya. Dulu boleh-boleh aja loh itu. Iya. Iya nggak sih? Nggak ada yang ngusir maksud gue. Iya lagi di Al-Azhar ada lagi. Ada kan? Di sekolah ya di Al-Azhar aja ada, gimana sekolah gue? Sekolah gue dulu kelas 3 SD itu gue udah pindah ke Depok. Jadi di Depok itu gue sekolah di sekolah negeri dekat rel kereta gitu. Jadi ya udah dagangannya macam-macam tuh. Wah gila. Gue pikir tuh tampilan lu tuh kayak di YouTube kan tampilan orang kaya nih bro. Masih? Tampilan anak-anak elit-elit sekolah-sekolah swasta Jakarta Selatan gitu. Emang iya ya? Kelihatannya begitu. Iya. Oh, ternyata Dalamnya di pinggir rel juga kan. di pinggir rel juga. Tapi ya, sampai sekarang loh gede. Dan bro, gue juga suka penikmat konten. Oke. Gue ya suka sosmed, marketing dan lain sebagainya. Konten lu tuh diterima dalam arti pace lu cepat, Oke, benar. editing lu rapih, Iya. ya cepet tak nggak ada napas, Iya. ya kan? Nah maksud gue asik lah semuanya. Itu kepikirannya gimana? Sampai akhirnya lu bisa nemu konten yang firm banget, yang oke banget. Formulanya apa bro? Formulanya adalah kalau gua pemikiran gua nih ya. Kalau zaman sekarang itu Gen Z itu menurut gua mereka nggak suka waktunya dibuang sama kita. Jadi make sure konten-konten kita itu ya yang sesuai sama waktu nonton mereka. Jadi kalau misalnya kita terlalu bertele-tele atau apa, kemungkinan kita di skip tuh besar sekali. Makanya kalau kita nonton kontennya Mr. Beast atau ya konten-konten yang viral zaman sekarang, itu rata-rata transisi per video itu cepet banget loh. Kita kayak nggak dikasih nafas gitu buat nonton. Iya. Dan itu bahkan jauh sebelum gue tahu Mr. Beast, gue emang dari awal gue bikin video, gue emang pengennya kayak gitu. Jadi kalau gue ngedit tuh gue selalu bilang sama diri gue sendiri, ini jangan sampai dikasih nafas nih. Jadi kalau misalnya lu lihat timeline editing gue, biasanya dia tumpuk-tumpukan gitu loh. Jadi Iya. audio Nempel. 1 sama audio 2 nih numpuk gitu. Jadi biar nggak ini, jadi transisi antar audionya nggak ada nafas sama sekali, bener-bener nggak ada nafas. Lah kan bisa lo samain terus itu kan juga tetap jadi nyambung. Kalau numpuk bukan Ban. Nah kalau numpuk kan, tapi misalnya nih gue ngomong terus misalnya belakangnya H, jadi kan ada kayak ininya kan, kayak ada fadingnya gitu kan. Nah pas fading itu langsung gue tiban lagi pakai suara gue yang lain gitu loh. Oh iya. Itu emang teknik editing gue, itu teknikal banget sih. Dan itu gue terapkan juga di karyawan-karyawan gue. Jadinya mereka pas masuk kerja di di gue gitu, ya udah gue langsung briefnya kayak gitu. Lu jangan kasih nafas, lu juga jangan nafas ya. Nggak bisa pak. Videonya hidup orangnya mati. Mati. Nggak bisa. Jadi kayak gitu. Karena gue beranggapan ya sekarang kan paling gede itu kan Gen Z kan. Iya. Jadi ya kayaknya mereka nggak suka waktunya dibuang, makanya bikin video yang seefisien dan seefektif mungkin. Dan hook juga lu kuat men. Di Iya bener. 3 detik sampai 5 detik Bener, pertama bener. hook lu kuat banget. Jadi Bener. orang tuh begitu cekrek. Itu gimana idenya? Hook itu juga salah satu faktor paling penting di konten zaman sekarang, apalagi konten vertikal. Ya. Karena konten vertikal kemungkinan kita di swipe itu lebih gede lagi tuh. Iya. Ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya nih sebagai contoh aja deh. Misalnya lu seorang food vlogger, terus lu nemu misalnya ada makanan enak banget dan murah banget nih, misalnya di Kebayoran Lama gitu misalnya. Terus
Kalau awalnya lu langsung gini nih misalnya, selamat pagi, hari ini aku pengen kesini sini, itu udah pasti lu di skip sama orang. Ya tahu gue. Hook yang baik itu menurut gua, lu ngasih hint atau trailer dari isi konten lu ini. Contoh. Hah, ada jajanan murah cuma 5.000 di Kebayoran Lama. Nah, orang yang nonton kan langsung nungguin. Apa nih? Kebetulan gue di Kebayoran Lama nih. Ya udah langsung nonton dia. Iya. Kalau lu awalnya langsung a day in my life gini, menurut gua ya, Udah lewat ya. kemungkinan besar di skip. Pasti skip. Apalagi misalnya lu belum seterkenal Rahel V-nya atau gimana gitu. Karena biasanya bikin ada in my life kan Rahel V-nya gitu-gitu kan. Iya. Akan susah sekali bersaingnya. Ya gak sih? Iya karena setuju. Karena kenapa gue harus nontonin lu dan lu siapa? Itu kan poinnya Betul. kan. Lu ngevlog harian, lu siapa? Karena kita belum tentu tahu ini orang siapa. Karena emang kan sekarang algoritmanya lebih ke content distributing kan. Jadi kita nggak follow pun itu konten akan terdistribusi ke kita juga. Iya kan? Wah keren. Jadi itu sih, itu kunci-kunci gua kalau ngonten, kasih hook yang baik. Oke, dan awal konten lu juga udah kayak gitu dari pertama kali. Awal konten nggak serapi sekarang tentunya, tapi gua memang sudah punya teknik seperti itulah. Dan lu ngikutin siapa? Lu terinfluence dari siapa gitu? Terinfluence karena gue dari SMP cuma bisa nontonin orang review mainan. Jadi ya itu mungkin kan namanya namanya konten sekarang kan nothing new under the sun lah, nggak ada yang original 100% gitu. Gue pun beranggapan kayaknya nih emang hasil dari gue nonton konten A, B, C, D, E. Ya udah nih udah diekstrak di kepala gue. Jadi pas gue mulai ngonten, oke ini kayaknya formatnya begini aja deh gitu. Dan kebetulan 2018 juga gue mulai bikin konten sketch komedi gitu. Makanya review-review mainan gue itu diselipin humor juga. Iya. Supaya mereka yang nonton gak bosen. Karena dulu pas gue nonton review mainan, gue juga mulai evaluasi gitu. Ini kayak agak flat nih. Ini kayaknya bisa ditaruh ini. Kasih punchline dikit kayaknya asik nih gitu loh. Keren. Jadi lu udah punya nyawa sense of itulah. Iya, jadi Iya. jadi inspirasi gue banyak banget. Ada Optibotimus, ada mungkin lu nggak tahu juga kali kalau gue sebutin. Optibotimus tuh reviewer mainan. Shartimus Prime, ada Joby the Hong, banyak deh. Oh, gue taunya Media Renaldi. Wah, sih gitu ya. Mana topengnya? Buat anak gue lumayan. Gitu. Tapi lu pernah ada yang kecil nggak? Viewsnya rata-rata yang apa? Views yang kecil. Ada nggak? Kok gede-gede semua soalnya view lu? Ya kalau Nggak ada ya? ada aja sih. Gue pernah nge-review mainan anime. Karena emang waktu itu gue gak ada mainan lagi buat di-review. Jadi waktu itu gue kayaknya nih karakter menarik. Karena gue nonton juga karakter Jujutsu Kaisen gitu kan. Gue nge-review dia nih, namanya Itadori Yuji. Mungkin lu gak tahu juga kali. Oh, yang gua nggak tahu itu ya? Temennya Naruto. Beda studio, beda anime. Nah pokoknya, lu aja gak tahu kan. Gue iseng aja waktu itu, gue nge-review dia. Sebenarnya dia cukup terkenal sih. Terus pas gue review, itu 3 hari viewsnya gak nyampe 100.000. Nggak nyampe 100.000. Gak nyampe 100.000. Kok itu terkenal katanya? Berarti salah lu ambil tokohnya. Nah, gua salah timing karena emang beberapa mainan tuh butuh timing yang pas juga buat di review. Oh, ya? Iya. Caranya apa pas lagi libur sekolah gitu? Enggak. Jadi kalau misalnya ada anime keluar gitu episode barunya, itu mungkin bisa tuh ngedongkrak viewsnya tuh. Karena waktu itu bener-bener gak ada berita apa-apa soal ini. Cuma gue bener-bener gak ada mainan apa-apa lagi. Jadi gue review aja tuh. Oh, angkat negara Konoha aja. Apa? Angkat negara Konoha. Waduh. Yang mana nih? Konoha yang mana nih? Ini pinggir jurang mulu. Kan itu anime juga kan? Iya. Ya Naruto. Iya. Tapi Naruto kan nggak semua mainannya tuh yang menarik udah gue review lah istilahnya. Nah yang ini tuh gue bener-bener lagi buntu, gue review dia. Oh, udah kecil. 3 hari nggak nyampe 100.000. Tapi 3 minggu kemudian ada event Mobile Legends gitu. Nggak tahu, masnya main Mobile Legends gak? Main gue Zilong kan. Gue nggak main justru. Gue justru nggak main. Cemen. Gua FIFA 23 gue main. Iya sama. Bener ya? Ntar ngadu ya. Bapak Pamungkas. Waduh. Budi Sudarsono. Terus. Ya pokoknya 3 minggu kemudian ada event itu. Dari yang tadinya gak nyampe 100.000, tiba-tiba ada berita soal karakter ini jadi 500.000. Kok bisa? Karena kedongkrak sama beritanya itu. Oh, karena lu taruh di keywordnya ya? Gue gak naruh keyword Mobile Legends, tapi memang karakternya itu jadi lagi kolaborasi sama Mobile Legends waktu itu. Ya lu bisa juga dong di rewrite judulnya. Iya sih, cuma gue Bisa. gak kepikiran. Pansos gitu. Iya bisa sih, gue beberapa kali kayak gitu. itu kan teknik juga kan. Oh, ternyata
lu nggak jago-jago amat ya? Justru itu jago loh. Oh iya kan kita jadi peka. Apa namanya istilahnya lu punya insting yang kuat. Iya. Oke. Cuma waktu itu gue nggak pakai teknik itu, tiba-tiba naik aja sendiri. Jadi sekarang kalau ditanya views gue yang sepi berapa, kalau di bawah 200.000 mungkin gue bisa beranggapan itu sepi, tapi ya nggak apa-apa juga. Sombong banget. Loh, kita alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah dapat 200.000. Matt dari udah masih kecil main judi. Gila nih. 200.000. Gue tuh ngejar 3 hari 100.000. Alhamdulillah, Matt. Iya, kan makanya itu kan secara KPI aja. Tapi kan tadi gue bilang nggak apa-apa juga. Ya, Karena kalau emang ini mainan bagus, karakter bagus, orang pada akhirnya akan nonton juga. Oke, yang lagi rame apa sih sekarang? Sekarang yang lagi rame. Mainan-mainan apa sih? Maksudnya kan ya mungkin ini buat para orang tua yang buat rekomendasi buat hiburan buat anaknya apa segala macam, yang nggak ada salah juga, atau enggak bisnis. Iya. Kan nggak salah juga dia jual beli mainan apa segala macam buat hiburan. Ini di toko. Bener. Kan ada distributor toko mainan kan, siapa tahu kan dia harus baca peluang, bro. Betul. Nah dengan gua gali kayak gini kan siapa tahu dapat manfaat juga. Bocoran dong apa yang kira-kira lagi rame. Sekarang tuh yang lagi rame konsep mainan blind box. Lu tahu nggak? Tahu, jadi lu beli tapi dalam kotak itu nggak Lu tahu nggak apa. pernah tahu itu isinya apa. Jadi kalau lu mau dapat semua karakternya lu harus beli 12, biasanya 12 pieces itu. Ya langsung aja beli 12 kotak. Tapi kan mahal. Makanya beberapa orang milih yang beli satuan aja tapi mereka nggak tahu apa-apa. Dan itu harganya paling jadi cuma tinggal dibagi 12 aja. Misalnya harga mainannya 1.200.000 gitu. Iya. 12 pieces. Kalau lu beli satu kan jadi 100.000 doang. Oh Iya kan? iya. Cuma minusnya lu jadi nggak tahu lu dapat apa. Iya. Dan euforianya beda ya. Euforianya, tapi tetap seru. Iya maksudnya ketika lu udah tahu mainan sekali gue bahas deh. Kenapa ya rata-rata kalau coklat, kalau makanan-makanan anak-anak lah ya, ketika digandeng sama satu hadiah, nah mungkin lu tahu lah risetnya. Oke. Ketika digandeng sama satu mystery box, hadiah ya namanya juga hadiah ya. Ya apapun itu bentuknya, misalnya lu beli snacks atau mungkin Cheeky Balls atau Cheetos atau apapun Oke. itu lah. Kan selalu ada kayak biasanya ada Kinder Joy yang paling sering. Kinder Joy ya. Gitu-gitu Gua nggak kan. pernah bisa beli itu dulu. Oh dulu ya. Iya. Separah itu berarti lo ya. Ya, itu kan mahal banget maksudnya. bener. Even gue kuliah aja, gue pasti maksudnya punya peluang buat beli itu gue nggak akan ambil karena mending beli warteg. Wah, Masya Allah. Iya pokoknya gitu kan. Iya bener. Nah kan dalamnya selalu ada hadiah. Ini Iya. misteri apa sih? Emang strateginya rata-rata untuk mainan atau market-market anak-anak tuh mau makanan anak-anak, mau cemilan, kayak gitu ya polanya ya? Gue nggak tahu sih ya, karena gue belum punya anak juga kebetulan. Oke, makanya nikah. Cuma kalau di gue dulu justru itu nggak works di generasi gue lah. Karena konsep blind box ini mungkin juga orang belum ada yang kepikiran kali konsep blind box ini. Jadi gue baru menemukan ini ketika gue dewasa sekarang, konsep blind box ini, dan ternyata emang seru. Mungkin yang orang cari itu elemen of surprise-nya sih. Dengan harapan nih, misalnya lu suka apa bang? Misalnya ada Marvel, Iron Man atau apa gitu. Oh iya, gue banget tuh Marvel boleh deh. Marvel nih misalnya nih. Lu suka apa dari semua? Captain America, Iron Man, Boleh, Captain America. Gue suka. Captain America. Kan kayak gue banget tuh mukanya. Wow, Chris Evans ya. Nah, misalnya nih, lu suka Captain America. Terus Marvel ngeluarin 12 pieces blind box yang lu belum tahu Captain Amerikanya yang mana. Oh, gue kejar. Lu pasti kejar kan? Misalnya lu beli satu nih. Wah, gue beli satu dengan harapan lu dapat Captain America. Ternyata Black Widow yang keluar. Oh, iya, Nggak puas nih gue. Nggak puas nih gue. Oke lah, gue beli yang lain. Lu buka lagi. Yah, yang keluar Bobo Boy. Nggak ada. Beda ya? Beda IP ya? Gue tuh anaknya mainan banget. Ya kayak gitulah. Beda Dan IP. lu akan penasaran terus sampai lu beneran dapetin dia. Tapi lu udah tahu bahwa ini adalah edisi Captain America. Enggak, edisi Marvel aja kan. Sorry, edisi Marvel. Iya, kayak gitu. Oh iya sih. Tadi gue mau nyari celah ya. Termasuk lu gambling gak ya? Tapi ya enggak, kalau udah tahu ini adalah edisinya. Iya, enggak gambling sih. Marvel ya. ya. Gambling sih. Karena kan Judi dong. enggak judi lah. Maksud gue ini kan memang konsepnya aja mystery box. Iya. Kan lu value-nya kan sama. Maksudnya Value-nya ya mainannya seputar itu. iya, harganya Value-nya- sama juga. Maksudnya biasanya kan mereka sepantaran Iron Man 100.000 ya Captain America harus 100.000 juga dong, gitu. Oke. Kecuali lu dapat yang secret banget. Kalau yang secret itu, jadi nah ini menariknya blind box. Mereka biasanya menyisipkan, kalau lu hoki banget, mereka menyisipkan karakter yang secret ultra rare gitu lah. Harganya sama. Beda, pasti beda karena itu diincar kolektor lain. Nah itu kan Lah ketahuan dong kalau ini harganya lebih mahal ya berarti ada rare-nya di situ.
Nggak bisa, kan lu nggak pernah tahu di boxnya kan masih segel gitu. Lu nggak tahu isinya rare atau enggak. Bukan, maksud gue harganya yang normal sama harganya yang ada rare-nya itu beda apa sama? Beda setelah dibuka kan lu baru tahu. Oh iya nih yang rare nih, baru lu bisa jual ke orang. Oh bukan, harga beli elunya. Beli sama pasti. Oh sama. Sama. Oh. Itu dia. Seru Seru dong. banget. Hadiahnya itu. Hadiahnya itu. Jadi kalau beli nih, misalnya nih gue coba contoh mainannya misalnya CAF. ya bisa banget emang masuk. Sampai perpanjang. Takutnya besok habis. Masalah masuk nih, set gue buka kan. Iya. Set. Contohnya ini kan, nah ini nih, ini kan yang CAF body wash, ini CAF yang Iya. Wah, disebutin semua. Perfect. misalnya gini kan, gue nggak tahu kan. Set. Wah, CAF body wash. Ada yang edisi ininya nih, dapat. Harganya sama tapi. Iya. Berarti sama aja, gue bisa dibilang buy one get one. Nggak buy one get Iya one dong, sih. bener dong. Orang beli satu dapat dua. Ya tapi gue konsep blind box tuh nggak kayak gitu. Jadi satu item, jadi gini nih. Nggak, gue ketuaan apa kurang muda sih? Apa gimana sih? Gimana ya gue jelasin nih ya? Nih, Bener, Matt. Lu beli ini satu. nih, sini. Ini cup sini deh. Nih, kah, nah gitu dong. Iya, yang itu sama yang itu, yang kecil Yang sama yang mana? gede, yang kecil sama yang gede. Ini. Nah gitu. Ini nggak usah. Nah, ini nggak usah, itu nggak usah. Ini nggak usah. Itu nggak usah. Oh, berarti lu menandakan cuci muka pakai itu. Oke. Oke, terus. Anjir, gue dijebak nih. Nih, misalnya nih ya, Eh. di blind box Marvel tadi ada satu karakter gede banget. Maksudnya paling Hulk. Thanos lah. Ya Thanos. Nah, tapi packagingnya itu dia akan dibuat sama besarnya. Nih kayak gini nih, nutupin semuanya. Jadi lu nggak pernah tahu nih lu beli blind box, lu dapet yang kecil atau dapet yang gede. Iya. Gitu. Iya. Jadi tiba-tiba ya bener, element of surprise. Betul. Wah, ternyata gue dapet yang ini. Ternyata gue nih. dapet yang paling rare. Nah itu terserah lu bisa jual atau enggak. Kan bukan judi dong kalau kayak gitu. Iya. Iya Iya kan? bener. Lu dapet Ya kan? kayak- Iya bener. Lu beli ya dapat hadiah yang tambahan. Wah, ternyata gue dapet rare. Iya bukan judi bener. Iya. Orang itu kan hadiah berarti. itu hadiahnya. Oh, gue dapet Hawkeye nih. Iya. Tapi misalnya Hawkeye karakter yang biasa aja gitu. Jadi mungkin lu masih penasaran lagi mau sampai nyari Thanos gitu. Iya. Gitulah. Ya kayak dulu ngumpulin permen Yosan kan susah tuh ngumpulin Y-nya. Iya tuh susah tuh. Iya kan? Iya bener tuh. Ya itu kayak gitu juga. Selama ini kita ditipu gak sih? Gua nggak tahu. Tapi enak-enak aja kok permennya. Enak-enak aja. Siapa tahu mau masuk. Oh, semuanya aja masuk. Semuanya Sampai ya. Yosan juga masuk. Oke. Gue dapat artinya semua semua mainan udah lu bahas dong berarti di konten lu. Ya nggak semua juga sih. Yang gua bahas yang menarik aja di gue. Yang belum kesampaian apa, Bro? Yang belum kesampaian ada namanya Transformers Grimlock. Itu Transformers yang jadi T-Rex gitu. Tahu yang tiba-tiba berubah jadi T-Rex. Dia bisa berubah jadi robot otomatis. Berubah jadi T-Rex, berubah jadi robot. Iya, otomatis. Kan kalau yang berubah jadi mobil sama robot itu udah biasa ya? Biasa. Iya benar. Gue pernah beliin anak gue salah-satunya itu. Habis itu udah gak gue beliin lagi. Oh, iya, mahal ya? Itu. Ya. Yang T-Rex lebih mahal. Kalau gua nanya di toko-toko reseller Indonesia sih 25 juta harganya. Ya begitulah. Tuh anak gue belum tahu tuh yang itu. Ini jadi tahu nih abis ini. Enggak, gue suka. Matiin. Jadi gak jadi tayang gara-gara ini doang ya. Subjektif. Lu bisa cari sih, karena itu menarik banget. Coba gimana sih? Grimlock Transformers Robosen, cari deh. Coba. Ih, gila, gue jadi salesnya terus nih Robosen nih. Iya, tapi secara nggak langsung lo jadi. Iya. Sambil nunggu. Grimlock. Sambil nunggu dia cari, lu tuh dibayar nggak sih sama mereka? Nggak mungkin lo Enggak. mau beli terus Enggak. tiba-tiba review. Gua Nggak yang mungkin. Jadi gini, yang pertama gue beli Optimus Prime dan itu bisa berubah sendiri. Itu gue beli sendiri. Berapa harganya? 15 juta. Kontainernya 14 juta gue beli sendiri. Iya, maksud gua kan, lu kan juga bisa disupport sama brand-brand. Grimlock, LOCK. Enggak, LOCK. Bukan. Ketahuan bukan anak mainan nih. Ini anak The Jack nih kayaknya. Sering nonton bola soalnya dia. Keren dong, gue juga suka main bola. Iya. LOCK Robosen, cari Transformers Robosen. Sejauh ini lu yang paling banyak ya subscribers ya? Gue Enggak, gue pernah nanya. kalau di mainan dewasa, maksudnya bukan mainan. Enggak, maksudnya gini loh. Jadi salah ya kedengerannya. Bentuk yang mana? Enggak. Gini loh, maksud gue Hah? ada berapa anak-anak yang review mainan juga. Gue kan riset juga. Ada namanya Super Duper Zian. Itu kan Oh tahu Tahu kan lu? Tahu yang tulisannya Super Wah, Duper Zian. Yang gua biru kuning apa ya gue nggak tahu deh, lupa juga. Gue nggak tahu tuh sekarang subscribersnya berapa. Tapi waktu itu sih gue masih di bawah dia.
Cuma untuk yang kolektor dewasa kayak gue, so far sih yang gue liat gue. Gimana sih? Lu nanya, gue harus jawabnya gimana coba? Super duper Zian, lu bayangin orang tuanya nge-support anaknya biar Kan gue bilang gue di bawah dia. dulu. Kan gue nggak tahu mungkin- sekarang. Coba buka Super duper Zian Ini sama dulu. Flat Lu and nggak Nicky, mau- coba Flat nggak and mau- Nicky. Oh, Flat and Nicky orang Indonesia emang? Enggak luar. Luar kan? Oh itu gede banget tuh. Gue juga riset. Iya. Riset juga gue. Coba. Paling gede Lu lah. Rian's World di luar negeri. Iya. Dia tuh orang China tapi tinggal di Amerika Iya. ya. Dan itu YouTuber paling kaya di dunia. Itu riset tahun 2018 19. Nah, ini tuh. Syuting di rumahnya gede. Wah, keren banget, Bro. Iya kan? Wah, sakit sih. Wah, nah Dia gue nggak bisa- boleh lihat video ini. Tolong Tolong boleh YouTube. podcast ini ya. Nggak boleh ini sama nggak boleh lihat. Tolong YouTube algoritmanya jangan nyampein ke sana ya. Wah, Lu aja ngiler kan pasti. wih keren banget. Keren banget. Dia bisa jalan. Bisa gigit-gigit katanya. Gila, berapa harganya? 25 juta. Nah, Worth it nggak menurut lo? buat konten kreator worth it. Karena ada return, Ada returnnya. Ada returnnya. Iya, karena kan kita olah lagi jadi konten. Itu Optimus Prime gue udah kayak karyawan gue itu. Karena gue bawa ke podcast, gue review. Oh iya bener. Nah akhirnya jadi kayak kerja dia. Nah, tadi nyambung ke yang tadi juga. Gue awalnya nggak di endorse, jadi bener-bener gue beli sendiri. Gue yang tadi gue bilang yang 15 juta, 14 juta itu gue beli sendiri. Sampai akhirnya ternyata viral banget. Oke. Itu konten gue. Bahkan sampai ada YouTuber kreator luar negeri itu isinya nge-tag gue semua. Kalau dia lagi nge-review mainan Transformers yang baru. Ini salah satu yang ini nih. Gila. Dia dapat duluan nih kemarin. Ah. Terus di TikToknya dia itu isinya gua semua. Bener-bener Medrin, bang beli sampai customer service Robosennya, produsennya ini itu dibombardir sama followers gua. Wah gile. Tapi gue bersyukur sih. Gue dikirimin akhirnya. On the way hari ini. Tepat tadi gue duduk di sana sama lu. Itu dia ngasih tahu di WhatsApp. Ini tracking numbernya lagi menuju ke rumah lu. Gila ya? Kok gak menuju ke kasih solusi? Belum nyampe. Nah, harusnya lu suruh sini biar lu pertama kalinya podcast ini nge-review itu. Bisa aja nih, harusnya di gua dulu lah. Ngambil colong audiens. Parah, Colong audiens. Bang, Gila otaknya. Gila. Ternyata begini kasih solusi ya. Ya. Nyolong audiens sih. Iya bener. Wow. Jadi awalnya memang gue beli sendiri. Tapi ada gak toko mainan yang apalah endorse lah apa ke lo gitu, tap in di lo gitu? Ada beberapa, tapi ya mostly minjemin. Berarti yang kayak gitu reviewnya yang dibagus-bagusin pasti sama lo. Berarti lo enggak gak fair, juga. lo Enggak. objektif dong. Gue selalu jujur sama review gue. Kalau jelek, Kalau jelek ya gue sebutin juga kan. Kalau lu nonton konten gue selalu bilang mari kita lihat plus minusnya di detail lebih dekat kayak gitu. Gue pasti jelasin plus minusnya. loh kalau endorse, kalau lo jadi key opinion leadernya dia kan pasti kan dia bayar sama lo. Dan Iya. terus masa lo jelek-jelekin? Kan dia nggak bayar gue. Dia hanya ngirimin aja dan dia juga nggak punya requirements apa-apa buat nyuruh gue. Lu bilang yang bagus-bagus aja nggak ada. Kalau ada jeleknya pasti gue kasih tahu. Gue kayaknya pernah nonton juga nih yang sama lu sama Ridwan Hanif. Ya. Dia kan juga bilang kayak gitu. Beda endorse dan juga highlight. Kalau highlight kan ada beberapa fitur yang memang dia pengen pasarkan kan. Kayak misalnya si Optimus Prime atau Grimlock ini, dia yang mau dipasarkan, yang di highlight maksud gue, yang mau di highlight tuh cara dia berubah sendirinya itu. Ya gue akan highlight itu, tapi tidak menutup kemungkinan gue akan bilang jelek-jeleknya kalau emang ada. Gitu. Oke, dan rata-rata biasanya kalau jeleknya mainan di mana? Rata-rata jeleknya main. Misalnya gini, kan itu kan relatif ya. Iya relatif sih. Bisa jadi menurut lo jelek, menurut gua enggak. Bisa jadi menurut gua jelek, menurut lo enggak. Betul. Artinya poin apa yang bisa dikategorikan bahwa ketika orang nonton tahu jeleknya di mana dan itu adalah sudah menjadi objektivitas sejelek-jeleknya itu mainan gitu loh. Biasanya apa? Misalnya? Lo bisa buka konten gue deh. Buka aja, buka. Made Rinaldi Scarlet Witch. Bisa coba spelling gimana spellingnya? Coba. Apa nama mainannya? Scarlet Witch. Scarlet. Scarlet Witch-nya tuh si ini yang si Iya. penyihirnya. Nah, itu tuh ada tuh. Tuh, lihat tuh, rontok yang bawah. Itu rontok nggak gue buat-buat. Dan gue bilang aja. Oh ya? Iya. Oh iya. Lah, Tuh. ini asli mainannya. Asli. Cuma memang umur juga sih. Lah ini lo beli?
Gua yang ini beli. Lah kok rontok? Ya nggak tahu. Udah berapa tahun? Udah Avengers tuh 2008. Enggak. Udah lama banget sih. Memang udah di atas 5 tahun gitu lah. Dan apakah termasuk sama kayak sepatu ketika lo simpen gak dipakai malah Iya, jadinya? karena itu kulit sintetis juga sih. Ah. Makanya rontok begitu. Ya. Sejauh ini berarti yang paling banyak diminatin apa, bro? Yang paling banyak diminatin mainan-mainan yang ada elemen of surprise-nya, termasuk blind box tadi. Terus? Ada juga satu mainan namanya Treasure X, yang dimana hadiahnya itu lo bisa dapat emas kalau lo beruntung. Tapi emasnya udah gua cek juga di toko emas, itu bohongan juga sih emasnya, cuma plat emas aja gitu. Gila. Nah, gua kasih tahu itu ke audiens gua buat edukasi juga. Penipu ternyata. Nggak nipu, dia real gold tapi hanya untuk melapisi aja. Paham gak sih? Ya kan harusnya ukurannya 1 gram tapi nggak jadi 1 gram dong. Iya, kan dia nggak bilang beberapa gram gitu, cuma bilang real gold aja. Oh, oke. Dan gue bikin video khusus soal itu. Jadi gue kasih tahu ke audiens gue nih, ternyata kalau dicek di toko emas ini bukan asli gitu. Brand apaan? Namanya Treasure X. Treasure. Treasure. Iya, Harta karun. Harta karun X gitu. Brand luar. Brand luar. Oh. Ya, gua, kalaupun ada yang ngirimin ya gue akan tetap ngomongin ini gitu. Karena menurut gue ini penting buat penonton gue juga. Oke, keren nih, objektif nih. Karena emang harus begitu sih. Kalau misalnya suatu saat gue ketahuan bohong, terus gimana orang-orang mau percaya konten gue lagi? Iya. At the end kan kenanya di gue juga. Ntar gue review mainan gak ada yang mau nonton juga. Even nih ya, beberapa toko mainan tuh ngontak gue buat jadi brand ambassador. Gue gak mau. Lah kenapa? Karena kalau gue udah jadi brand ambassador, kemungkinan gue mereview barang secara tidak objektif itu besar sekali. Bener, karena lo jadi ambasadornya dia. Iya, dan gue harus bagus-bagusin terus dong. Loh, tapi kan gini bro, susah juga ya. Oke, gini deh. Kan lo ambasador nama tokonya. Iya. Lah kalau mainannya kan bisa jadi mainannya nggak dari toko dia. Tapi kan dia juga pengen laku pastinya. Kalau gue bilang, kayaknya ini gak worth it deh gitu, siapa yang mau beli? Lo kan bisa review dengan dari toko lain tanpa lo sebutin nama toko. Tapi kalau udah jadi brand ambassador, gue pasti terikat sama toko itu. Iya nggak sih? Iya, Gue apa nggak aja bisa yang dijual dari toko itu. Gue ya? udah harus nyantumin linknya, link toko itu. Dan pasti kemungkinan ada juga yang jelek. Iya, pasti ada kemungkinan juga yang jelek. Tapi jeleknya jelek dari sisi apa selain rontok? Selain rontok banyak lah. Apa sih Misalnya elektroniknya jelek. Nih kayak kemarin. Nih, gue juga di endorse nih. Bukan di endorse, dikirimin lah. Sama toyswonderland.com. Ini dari luar negeri, by the way. Jadi dia ngirimin gue mainan Moon Knight namanya. Tahu Moon Knight gak? Nggak tahu yang mana. Marvel lah, Bang. Katanya anak Marvel banget. Enggak, gue Marvel yang awal. Yang sekarang Moon Knight berarti kayak apa nih? Dia kayak karakternya kayak gimana dia? Karakternya itu kayak mumi gitu sih. Oh, gue mau orang mati, gue nggak demen. Oh iya, dia hidup sih. Pokoknya gitulah. Ini gue dikirimin dan ternyata pas nyampe rumah gue nih elektroniknya agak rusak. Jadi matanya tuh kayak nggak bisa nyala gitu. Switchnya tuh nggak bisa. Gue tetap ngomong itu pasti. Lah, kalau memang itu kesalahan dari tukang paketnya mungkin jatuh apa segala macam gimana? Iya, gue bilang, itu ada kemungkinan juga. Cuma kan menurut gue untuk ukuran brandnya kan Hot Toys nih yang gue review nih, brand besar gitu ya. Harusnya mereka udah uji coba soal itu gak sih? Paham, maksudnya mereka pasti nyobain. Ini bukan gue bela dia ya, tapi kan pasti kan nggak mungkin dia jual barang mati, bro. Bisa jadi mungkin dia udah cek, oke, nyala. Oh maksud lo berarti kekuatannya ya? Kekuatannya, durability-nya itu loh. Kan mereka pasti udah punya QC-nya sendiri. Dengan brand sebesar itu nggak mungkin gak dipikirin. Dan gue akan tetap ngomongin itu. Tapi bahaya juga ya kalau memang tiba-tiba itu jadi salesnya turun, gimana ya? Si Mumi, yang khususnya Mumi itu ya. Nah, makanya kadang di beberapa review gue bilangnya gini juga sih. Ini mungkin di gue doang, gue yang apes. Ternyata mainan gue begini nih, dia nggak bisa nyala. Tapi mungkin di kalian enggak, kan ada kemungkinan itu juga. Oh, lo bilang gitu ya? Iya, kalau emang orang tertarik sama karakternya, apapun akan dilakukan sama mereka sih. Termasuk benerin mainannya itu sendiri. Misalnya kayak gue nih rusak, dia bakal benerin juga. Dan gue pernah beli Mr. Potato Head Toy Story. Tahu gue, yang kuping gak bisa copot. Ya, itu sekarang harga barunya 21 juta by the way. Hah? Mahal banget. Lu cari aja di Tokopedia sekarang. Wah, masuk nih Tokopedia. Masuk lah. Emang gue setiap hari beli pakai Tokopedia. Kalau cowok Tokopedia. Iya. Bini gue Shopee. Terserah dia mau masuk yang mana boleh. Gila, pitchingnya bagus banget. Iya. Kenapa? Di sana. Nah, terus karena gue tahu itu value-nya tinggi, apapun akan gue lakukan buat benerin dia. Akhirnya gue nyari orang yang bisa benerin. Gue beli barang rusak nggak apa-apa, yang penting gue bisa benerin gitu loh. Karena gue emang ngincer itu.
Gila. Tapi bedanya sama, maaf ya, kayak mungkin buatan Cina apa segala macam yang murah-murah itu yang lu nggak main, lu nggak ngukur bahwa itu mainan. Kan Kalau banyak tuh yang- yang murah-murah. iya, Apa iya, sih? iya. Gue mau ngomong KW tapi KW nggak sih mereka tuh? Nggak license lah. Nggak license. nggak Ya license. lebih tepatnya. Anda lebih bijak tuh, diplomatis kalian. Ya, karena gue sering mereview barang nggak license juga. Nggak license. Iya. Jadi kalau bahasa gue kan KW, Heeh. iya kan? Heeh. Bahasa dia palsu. Kalau di mainan biasanya Ngomongnya apa sih? jadi ada dua sih. KW pun masih ada. Jadi ada barang yang bener-bener KW, ada yang nggak license. Ah. Nggak license ini biasanya tuh Ya lo nggak main lah ya. nggak, gue main kok. Main juga. Karena Yang kalau harga murah. kalau buat gue bagus ya akan gue review juga. Oke, contohnya? Contohnya Spider-Man gue pernah review, ada yang nggak license, dan gue review yang license juga gitu loh. Jadi enaknya gue tidak terikat sama apapun, gue bisa sebebas itu membahas apapun, dan gue bisa sejujur itu membahas apapun. Iya, iya, enak gitu ya. Enak banget. Apalagi sebenarnya kalau gue beli sendiri itu sebenarnya lebih enak lagi, karena bebas banget gue mau ngomong apa ya. Ini kan duit gue juga. Iya, betul. Gak ada tanggungan apa-apa untuk gue ngebagus-bagusin produk ini atau ngejelek-jelekin produk ini, gak ada. Jadi waktu itu yang mana yang deketin lo? Toys King. Gak ada. Hah? Enggak. Terus ini gue berteman baik lah. Gue sering beli di sana, terus beberapa kali kerja sama juga. Oke, ini tanpa harus endorse ya bro. Ini kan rekomendasi. Sebelum nanti gue mau nanya seputar, sebenarnya lo punya toko mainan gak sih? Gitu ya. Iya. Sebentar lo mau notasi kemana sih dapetin duitnya, jual belinya apa segala macam Oke. ya. Aduh, lo mau jawab apa enggak terserah deh. Toko rekomendasi menurut lo di mana buat yang lengkap mainan deh? Tergantung, karena untuk ukuran Toys Kingdom pun dia nggak menjual barang-barang yang untuk kolektor kayak gue gini loh. Kayak misalnya lu nyari Hot Toys, lu nggak akan bisa nemuin itu di Toys Kingdom. Atau lu nyari Optimus Prime yang bisa berubah sendiri, itu nggak akan ada di Toys Kingdom. Nggak ada ya. Karena emang Toys Kingdom marketnya buat gue buat anak-anak sih. Oh berarti jelek tuh. Nggak jelek, nggak jelek dong. Ya emang dia target marketnya ke sana. Oke. Bahkan gua kan pernah ini kan, yang review Optimus Prime yang bisa berubah sendiri itu kan. Iya. Gue pernah ke Toys Kingdom lagi nyari-nyari mainan, ada mbak-mbak gitu, dia nyamperin kasirnya terus nanya gitu. Gue kedengeran banget di gue nih, Mbak, di sini jual Optimus Prime yang bisa berubah sendiri itu nggak ya? Ah, anjir, sampai segitunya efeknya. Orang-orang sampai nanyain ke Toys Kingdom juga. Wah. Padahal gue juga nggak pernah bilang itu dijual di sana. Cuma Iya, namanya orang tua kan, dia bela-belain kan nyari buat anaknya kan. Gila. Tapi emang mereka nggak jual ke arah mainan-mainan kolektor gitu. Ya udah kita bagi aja matrix ya bro. Kalau untuk yang kolektor Iya. sama kolektor berarti kan orang udah dewasa ya. Betul. Sama buat anak-anak, Iya. ya kan. Nah, Betul. Nah, kalau anak-anak berarti lu rekomen kemana? Toys Kingdom, Kid Station semuanya bagus sih. Bagus Toy City bagus. Mereka satu grup gak sih? Gua nggak tahu. Kok fontnya mirip-mirip sih? Enggak. Warnanya? Beda sih setahu gua. Kalau nggak salah Toys Kingdom tuh rupa-rupa bukan ya? Lupa deh gue. Kan ada Toys Kingdom, Seinget gue beda sih. Kid Station, Seinget gue Toys R Us. Kid Station, Toys R Us sudah nggak ada di Indonesia. Gantinya apa? Nggak ada. Oh cabut ya? Cabut. Tapi kan di Malaysia, Singapura masih ada kan. Toy City? Toy City ada. Di Pondok Indah Mall ada. Nggak, bentar deh, kan mirip-mirip tuh. Toy City, Toys Kingdom, Kid Station. Iya. Ini gimana sih? Maksudnya beda-beda emang kompetitor nih? Menurut gue kompetitor sih, karena isinya sama-sama aja kalau gue masukin. Oh. Kalau gue kan riset juga. Kalau gue lihat, ya sama-sama aja isinya. Apalagi? Dua lagi apa? Kan tiga tuh. Itu doang ya? Tiga doang ya? Yang gede ya? Setahu gue iya. Oh, ada Toyspedia juga sekarang. Nggak namanya. tahu gue. Apa tuh? Ya itu gue juga seringnya beli di online aja sih, Toyspedia. Nah itu yang gue lihat tokonya isinya mirip-mirip sama Toys Kingdom. Cuma harganya kadang kan yang di sini lebih murah, di sini lebih murah, gitu-gitu loh. Berarti Bersaing secara harga lah mereka. ya sama aja semuanya itu. Sama aja sih menurut gue. Gitu. Kalau yang kolektor? Kalau kolektor banyak banget, lu bisa ke Victory Toys. Nah itu pun lu mungkin gak pernah denger. Ngeremen gue. Oh, tahu lu? Yang mana itu? Yang mana sih gue gak tahu apaan sih itu. Iya, karena Ya kan gue gak beliin buat anak gue ke situ. Iya, Gue pasti benar. bawanya kan ke tiga Oh. tadi. Multi Toys pasti pernah denger. Masa gak pernah sih? Hah? Multi Toys? Gak mungkin gak pernah dong. Enggak. Lu di PIM pasti ngelewatin tuh dulu. Yang mana? Dulu PIM Toys R Us bro. Iya, tapi di PIM 1, PIM 2. di Skywalk-nya itu Uh-uh. ada
multi toys, gue suka ngeliatin Hot Toys di situ. Nggak beli, cuma ngeliatin, wah bagus ya. Dulu tuh, gue suka mampir ngeliatin, wah bagus, kapan ya punya ini. Terus nyokap lo, udah sana dulu gitu. Iya, udah gue ditinggal Mungkin aja. gak sih ditutupin gak mata lo? Pas Enggak lewat. sih. Hah? Enggak sih. Enggak, itu istri gue kayak gitu. Oh gitu ya. Ada kayak udah mau lewatin tempat-tempat yang Gue lebih ke dibius saya sih. dibius. Gila, killer juga Ekstrim juga ya. orang tua lo ya. Ya gitulah. Multi toys Multi recommended. Toys, Victory Toys. Iya, terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya karena gue mencar-mencar belinya. Dulu di Ciputat ada tuh di Pamulang tuh, Sayang Anak namanya. Lu beneran, lu jangan remehin. Enggak, gue beneran kepo ini. Pamulang Pride dulu tuh. Ada toko Sayang Anak Tamiya, Bro. Ada di depan Hero dulu zaman dulu Tamiya Ciputat. tuh di mana-mana banyak. Dulu kan kita langganan di situ kan, gua orang Ciputat Even, dulu. lo tau tukang kilikannya? Tuh tahu, enggak tahu. Tahu kan? Tahu. Dikilik dulu. Dikilik biar ngebut tuh dinamonya Iya. tuh. Dulu di Depok juga banyak kayak Banyak gitu, ya? di pasar biasanya. Dulu Sayang Anak ada tuh, dia gitu-gitu mainannya. Iya. Sekarang berarti yang kolektor tuh rata-rata di situ yang favorit menurut lo? Iya bukan favorit juga sih, tapi yang gua pernah beli dan fine aja ya di mereka ini gitu. Oke. Karena gue random banget. Kadang gue bisa aja, misalnya gue nyari Hot Toys A, kalau emang nggak ada di toko mana-mana, gue akan cari orang yang beneran jualan di Tokopedia, tapi bukan toko, orang aja yang Orang jualan. ya? Gue akan coba Gila. approach, ini dijual berapa bro, bisa turun nggak atau gimana gitu. Harganya kan kolektor betul tuh. Iya, dan Iya. biasanya bisa mahal. Betul. Ini pertanyaan ini sama sih sebenarnya gue lemparin ke Ridwan Hanif, ke Motomobi dan lain sebagainya tentang Matrix, terkait dalam hal mainan yang mahal value-nya tinggi, mainan yang murah value-nya tinggi, mainan yang mahal value-nya rendah, mainan yang murah value-nya rendah. Jadi ada 4 tuh. Nah, yang pertama, mainan mahal banget tapi value-nya juga tinggi. Apa bro, menurut lo? Wah, banyak banget sih. Dan bahkan gue nggak mainnya ke sana. Apa satu contoh? Semua statue itu mahal semua. Tahu statue gak? Nggak tahu. Statue itu mainan yang nggak bisa digerakin. Jadi dia udah keren. Action figure. Gue sih nggak bilang itu action figure ya, karena lu nggak bisa action pakai itu. Kalau action figure kan lu Oh iya. bisa pose-posein, lu bikin dia action segala macam. Tapi ada beberapa orang yang menganggap itu action figure juga. Ya pokoknya kayak patung udah gitu maksudnya. Patung. Oh jadi literally sesuai dengan namanya statue udah. Iya. Oh. Misalnya statue X-Men, Wolverine, dia lagi begini. Posenya keren banget. Cuma ya udah itu hanya jadi pajangan aja. Oh tahu gue nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa gitu diapa-apain kan. tapi keren banget karena biasanya dapat diorama segala macam gitu loh. Itu tuh mahal-mahal berapa harganya? Bisa ratusan, bisa puluhan. Mending gue buat beli NMAX. Buat DP rumah juga bisa. Iya. Nah, Terus? tapi gue tidak apa ya? Gue tidak bilang gue anti itu enggak. Tapi gue nggak main ke sana karena menurut gue pun Nggak dapat esensinya. ya gue belum suka sama statue juga. Jadi kalau gue review pun jadinya kayak rasanya nggak jujur juga gitu. Terus kedua harganya super duper mahal. Dari mana uangnya? Ada bro, kan udah kan YouTube lu mau dibeli sama seseorang. Oh, sama Elon Musk. Wah gila. Nah, terus yang kedua, mahal tapi value-nya rendah. Percuma lu nyesel beli ini. Mahal, value-nya rendah. Kalau ada yang kayak gitu udah pasti nggak dibeli orang sih menurut gue. Loh. Oh, gue nggak tahu deh. Berarti nggak bisa disamain kayak mobil ya. Mobil kan bisa nggak juga bisa. beli mahal tapi ternyata jelek gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena relatif banget mainan tuh. Berarti Ada tadi itu tadi. yang buat gue mungkin value-nya rendah, tapi mungkin buat lo itu gede banget. Kayak Mr. Potato Head gue yang tadi misalnya orang jual itu 21 juta. Buat lo pasti lu banget lo Matt beli mainan semahal itu. Tapi buat gue ini worth it gitu. Ya. Mana rusak lagi. Tapi buat kalau gue buat worth it ya itu tetap value-nya buat gue tinggi. Pasti ada kali satu aja. Mahal doang tapi kayak bingung mainin. Ya. Statue juga tapi enggak juga ya. Enggak juga. Jadi menurut gue value itu tergantung seberapa sayangnya orang terhadap mainan atau karakter tersebut sih. Karena biasanya kalau ngomongin mainan kental juga hubungannya dengan pop culture juga. Kayak misalnya gue suka banget Toy Story. Kalau ada boneka Toy Story yang mahal banget dan nggak punya fitur apa-apa, buat gue itu value-nya tetap tinggi. Karena gue suka Toy Story. Iya. Tapi buat lo yang gak suka Toy Story, mungkin lo ngeliatnya ini gak ada value-nya. Karena faktanya ada boneka Toy Story namanya Dolly Toy Story. Itu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Dia bener-bener boneka flat aja gitu.
Jadi kayak tipis banget bonekanya. Itu sekarang ada yang jual 26 juta. Tapi gue juga gak akan beli segitunya. Karena ada juga kolektor-kolektor yang baik yang jualnya cuma 5 juta atau 7 juta. Itu pun mahal karena dulu itu sebenarnya harganya cuma 400.000. Cuma karena udah discontinue, udah nggak diproduksi lagi, udah langka. Sedangkan filmnya masih tayang terus sampai Toy Story 5. Itu peminatnya masih banyak sampai sekarang. Demand-nya tinggi ya. Bahkan even punya gue pun udah nggak ada. Jadi waktu itu gue lelang buat waktu itu bencana apa gitu. Jadi gue lelang aja. Masya Allah. Ya gue udah gak punya juga. Jadi sekarang gue masih nyari itu tuh. Dulu gue punya udah gue lelang. Anjir, kayak harusnya mainan yang lain. Barangkali ada kali lo jual aja ke sini nih. Boleh lah, nanti gue belilah. Coba 120 juta. Waduh. Nunggu dibeli Elon Musk beneran dulu deh. Yang harganya rendah tapi value-nya tinggi. Banyak sih harganya rendah. Iya. Ini lagi-lagi ya menurut gua semua jawabannya Menurut lo aja, versi lo aja berarti. menurut gua harganya rendah tapi value-nya tinggi. Versi lo pokoknya. Murah tapi keren nih, value-nya tinggi. Murah value-nya tinggi. Apa yang pernah? Oh, itu dong. Invisible bot mobil gua yang tadi gua sempat tunjukin sebelum kita podcast. Yang angin doang. Menurut gua itu value-nya tinggi loh. Itu harganya cuma 40.000. Kan gak ada isinya. Tapi itu dia sisi kreatifnya. Karena di kartun SpongeBob itu mobilnya memang nggak kelihatan, invisible. Tapi aslinya tuh sebenarnya tuh Hot Wheels. Enggak, itu bahkan Itu apa sih, brand apa sih? nggak ada brandnya. Jadi ini orang Indonesia, dia memodifikasi Hot Wheels dengan cara bikin packagingnya doang, dan dia namanya itu invisible buat mobil. Mobilnya gimana cara nikmatinnya? Ya nggak ada, itu pajangannya adalah boxnya aja. Lu beli packaging doang. Ya terus gimana? Esensi mainannya gimana? Gak ada udah. Itu dia jokesnya lucu banget. Oh, tau. ngerti gue. Jadi bercanda. Lu berarti ngancurin harga atau salesnya Hot Wheels lo. Enggak lah. Sangkanya Kan- Hot Wheels penipu. Iya juga ya. Tuh. Soalnya dia ada nama Hot Wheels juga seinget gue. Lah iya. Hati-hati lu bro yang bikin bro. Gue mah cuma nge-review doang gue. Nah, Iya, bener. Hot Wheels-nya juga pernah ngeluarin Invisible Jet-nya Wonder Woman. Itu isinya kosong bang. Isinya kalau lu lihat nggak ada apa-apa. Tapi kalau lu pegang boxnya berat. Gak mungkin. Gimana Mungkin. ceritanya? Nggak tahu kan? Lah gimana ceritanya? Orang gak ada kosong tapi berat. Oh berarti packagingnya berat dari besi. Betul sekali, Oh. betul banget. Karena gue beneran bedah itu. Gue bikin Iya, kontennya. iya, iya. Yang nonton lumayan juga tuh, karena orang kepo juga kan. Terus pas gue buka, nih apa yang bikin berat? Oh alah, ternyata ada plat besi gitu di balik packagingnya. Itu mobilnya emang nggak ada apa-apa sama sekali. Bahkan Hot Wheels pun bikin kayak gitu. Itu tadinya berdasarkan yang gue baca ya, itu sebenarnya produk lucu-lucuan buat April Mop. Cuma ternyata laku. Sampai sekarang masih ada tuh yang jual. Iya. Seru dunia mainan kayak gitu. Seru juga ya. Dan berarti kan lu ujung-ujungnya lu akan punya toko sendiri atau udah? Enggak, gue belum punya. Dan gue belum planning dalam waktu dekat bikin toko mainan. Karena Keren bro, itu di monetitas begitu lu kenceng tuh, demand lu udah punya. Soalnya udah lu create demandnya, udah market tuh udah nempel ke lu. iya, cuma kalau untuk sekarang terlalu dini juga menurut gue. Dan takutnya juga gue jadinya nggak objektif lagi. Walaupun itu toko gue sendiri ya. Takutnya ntar gue hanya membagus-baguskan. Ini bagus banget lu beli di toko gue gini. Gue gak mau kayak gitu. Jadi mungkin nanti lah kalau gue udah mau pensiun. Mesti tua dong ya berarti. Iya gak apa-apa. Karena gak cuma dari situ doang jalannya menurut gue. Gue bisa aja gak harus mainan yang gue jual. Gue bisa aja bikin alat buat buka packaging. Gue jual ke followers gue. Keren Iya kan? Keren. Gak harus mainan juga at the end of the day. Cara cepet, nggak harus lo apa ya? Ya pokoknya lo Next Carlos, lo Tan Boy Kun kan mereka langsung monetize-nya ke makanan juga kan? Ya, dan itu gak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, bagus. Maksud gue pikir gue malah pro ke situ tadinya. Gue malah pro ke Next Carlos punya makanan, Tan Boy Kun punya bakmi gitu kan. Maksud gue bukan lebih keren kayak gitu ya. Dalam artian market lo soalnya udah kebentuk di situ gitu loh. Betul sih. Nah kalau itu kan produknya bener-bener brandnya dia sendiri dan ya udah dia fokus di situ aja gitu. Kalau toko mainan kan banyak brandnya. Misalnya gue bahas soal Hot Toys, gue bahas soal Mattel, gue bahas soal apalagi sih brand mainan tuh Hasbro dan lain-lain. Matchbox. Iya pokoknya gitu-gitu lah. Kalau itu kan terlalu luas gitu ya. Takutnya ya, gue terlalu membagus-bagusan itu semua karena gue ngerasa ini gue harus jual cepet nih, toko gue belum ada revenue gitu loh. Gue nggak mau ke situ arahnya.
Jadi mungkin nanti lah kalau gue udah nggak nge-review mainan lagi, mungkin gue akan Lu akan buka, kesana. mungkin akan buka toko mainan. Cuma Sejauh ini apa? Sejauh ini lu pengen bisnis apa, bro? sejauh ini yang tadi gue bilang jalannya banyak. Salah satunya gue bikin tahun lalu gue bikin event Toys Fair gitu. Namanya Fantastic World. Fantastic World. Jadi dunia fantastic. Oh, iya. Itu gue adain di PIM 3 di City Hall. Oh, tuh lu yang bikin ya? IO-nya? Gue kerjasama sama IO yang lain. Jadi acara bareng-bareng lah. Nggak mungkin gue juga karena gue nggak pernah bikin event sebelumnya. Oh, tapi revenue lu dapet? Nah, Profit. Untuk tahun pertama masih loss. Jadi belum ada profit apa-apa karena baru perkenalan juga dan that's okay. Kita masih bisa bikin tahun-tahun selanjutnya, tahun ini, tahun depan. Dan next lu akan bikin itu dalam waktu dekat? Insya Allah akan bikin itu Keren. kalau nggak ada hambatan. Karena udah menjelang tahun politik juga. Katanya sih ribet dan sebagainya. Tapi will sih lah. Kalaupun nggak bikin, gue pasti tetap ada spiritnya. Gue akan nyelipin ini di event mana yang emang bisa. Kecil juga nggak apa-apa. Yang penting tetap ada spiritnya. Nggak harus gede kayak tahun lalu. Oh, oke. IO jasa berarti lu ya produk yang nampak. Menurut lu yang paling seksi apa bro sekarang? Untuk sekarang mungkin merch. Mungkin Merch. Iya, kayak Gary Vee lo tau? Tahu gue. Ya, dia kan bikin gue lupa. Dia banyak sih. Dia VeeFriends. Iya VeeFriends. Nah, Itu kan dia bikin VaynerMedia juga. VaynerMedia. Iya. Ya kan. Nah, itu tuh kan mereka juga gua enggak tahu Gary Vee kenapa tiba-tiba suka mainan akhirnya. Emang dia suka mainan ya? Dia sih kalau dari nge-create demand-nya dia ngambilin dia punya di channel YouTube dia punya playlist namanya Trash Talk. Oke. Nah, dia ke garage sale. Oh, tahu gue. Kan lo? Tahu. Dia beli-beli tapi rata-rata yang dibeli sama dia. Ya gua event itu terlepas dari memang itu strategi marketingnya dia. Ini boleh minum ya? Minum. Gitu. Terlepas dari strategi marketingnya dia atau memang dia suka, dia rata-rata belinya mainan semua. Gitu. Misalnya Toy Story juga dan lain sebagainya gitu, bro. Oke, menarik sih. Ya kayak gitu. Yang gue tahu dia garage sale, dia nyari barang semurah-murahnya. Terus dia sama eBay kan. Dia jual lagi di eBay dengan harga yang mahal. Iya. Geblek gitu. sih, tapi itu pinter. Tapi pintar strateginya. Dia kayaknya jalan sama eBay, kayak di tap sama eBay juga. Mungkin ya. Kayaknya. Nah, tapi rata-rata perhatiin deh, rata-rata dia pasti beli sisipin mainan. Gitu. Dan dia kayak suka, dia interestnya beda banget. Interesting banget sama gitu. Iya. Untuk mainan. Setahu gue dia interestnya di kartu. Kartu Gua gitu. nggak tahu. Kalau itu mungkin dia banyak. Kartu-kartu yang rare. Gitu-gitu sih. Pokoknya kalau teman-teman ya bisa aja lo cobain tip aja ya buat kolaborasi. Boleh gitu banget ya. sih. Oh ini ya Fantastic World ya itu. Yes. Itu ada tokonya Medi. Nggak, itu barang-barang yang second hand gue. Coba buka. Dan Penasaran gue. gue banding harga banget itu. Oh ya? Iya. Jadi kayak emang buat subscribers gue aja lah gitu. Karena kebanyakan juga bang. Gue ada ratusan mainan. Iyalah. Ya di sini teman-teman bisa. Ini belum pada laku semua kan? Udah. kayaknya. Ini Moon Knight. Ini belum nih. Ini teman gue nitip sebenarnya. Siapa tadi yang mau beli? Ini bukan barang gue nih. Ini teman gue. Gue bantuin teman aja. Swatch. Oh Jeremy Scott. Iya. Lighting Siapa Flash. tahu. Keren Siapa lagi. tahu ada yang mau. Berapa harganya? Tuh di bawah ada tuh 2,3. 3,3. Iya. Lu tahu harganya ya? Apa? Emang segitu ya berarti ya? Segitu. Swatch gitu. Iya. Kan di PIM di bawah tuh, lantai bawah tuh. Khusus yang ini bukan barang gue, ini barang teman gue. Jadi buat yang pengen beli, Keren loh ini. Bikin edisi yang ini lagi. beli aja bang. Lu aja deh yang beli. Oh gitu ya. Gue beli 4,8 gimana? Gue di mana-mana COD, markup lagi. Gila ya. Di Dedi tiba-tiba beli segitu. Ini segede apa ya? Gak tahu gue. Ya sejam tangan biasa aja. Kok lucu sih? Udah sih kak. Gue beli kali ya. Bener gak nih? Bener. Gue kontak nih. ini. Gue suka beneran gue suka. Ini nih punya temen gue. Gue dulu SMP, SMA, kuliah tuh Swatch banget. Oh gitu. Iya. Tepat dong. Kan dulu. Kalau orang tua. Loh ini kan recalling biar lo jiwanya muda terus loh. Yang di PIM di bawah PIM 1 depan Metro. Iya. Iya, ini kan Metro. Di sini tuh ada tuh di Hook dia. Iya, samping iya. H&M. Itu gua sampai apal, gua di situ. Gua dulu kan Ciputat, Jaksel, gua sampai apal toko Swatch di situ. Ini gue yakin ini tayang. Subscribers tuh udah pada yang beli. Sama gila. Otaknya malah diendakan. Gue dagang dari kelas 3 SD loh. Iya. Gila, gua dikasih scarcity sama dia. Keren. Jadi pilihan lu 2 nih. Lu beli sekarang atau lu Pas subscriber tadi nonton. Belum lagi followers lo juga ya. Asik sih. Gua suka yang
unik-unik juga. Ini harganya bisa goyang ya. Ntar kita ngobrol. Ya ntar ngobrol lah. Ini adminnya teman gue. Jadi emang dia ngelola juga sekarang. Ya pokoknya kalau lo lihat, ini bisa gue pakai, bisa ke anak gue. Bisa Tinggal lo dipakai. lihat. Bisa dipakai. Iya kan, anak gue juga kayak cocok juga nih. Boleh. Ini Gila loh. buat anak kecil juga oke lah ya. Ya pokoknya diantara itulah. Gue dulu swatch banget, suka gue. Kan dia unik-unik banget tuh dia. Ada yang transparan, rubbernya. Aduh, panjang deh cerita gue. Satu tuh. Kayaknya jodoh deh. Ini Iya, swatch kayaknya juga deh. soalnya. Buat anak gua kebetulan macam apa Iya, ya? gila. Orang marketing dia marketingin namanya dia gila. Boleh lah nih. Ini untungnya gak ke gua soalnya. Ini gua pure bantu temen. Ya lu dapat komisi. Gak dapet. Ini gua bantu temen yaudah, aja. ntar gue coba. Ini kalau harganya bisa digoyang, Dedi beli 4,3 topeng Iron Man lo, dibeli 5 juta, lu cuan 700.000, Dedi lebih kaya daripada gue. Gue karena hartanya di bawah Dedi, berarti harusnya gue 2,8. Iya. Gini loh. Ini tayang AdSense-nya berapa coba? Bisa didiskon dari AdSense. Masa masih hitung-hitungan sih 3,8 Bang Dery. Iya. Aneh deh. Tolong dong subscriber saya kasih solusi. Pokoknya ntar kasih tahu, jangan kasih solusi doang. Iya. Pokoknya kalau lu tiba-tiba udah tulisan salt, sorry banget. Insya Allah sih ada di gue itu orangnya. Kalau tulisan ada salt ya. Iya. Ini ori kok. Ini teman gua percaya sama dia, ini ori kok. Kenapa dia dijual? Iya. Standar sih pertanyaan gue. Ya, udah bukan masanya kayaknya deh. Di Iya, umur-umur iya. gua pakai ginian Iya kayaknya. betul. Gue mengincar, gue suka nyentrik terang-terang gitu satu. Dua ya buat anak gue. Pasti 60% ke anak gue. Ya udahlah, apalagi buat anak ya kan. Masa sih buat anak? Pasti sih coba-coba gitu. Ya. Ada lagi mau lu tambahin bro? Apa ya? Ya good luck lah. Apa? Gua nggak tahu. Apa ya? Sangat berisi ya. Ya. Semoga dengan adanya kan sekarang konten vertikal banyak kan. Ya betul. Semoga kita nih yang berjuang di konten long form tetap bisa dinikmatin orang-orang. Wes keren. Iya nggak sih? Bener. Kita kan panjang-panjang nih. Iya Lu juga kan? ada yang panjang kan? Iya itu channel utama gue kan memang gue Ya, fokusnya ya, di situ ya. sebenarnya. Tapi malah shorts gue, lu bayangin aja itu pembuktian juga nih. Video vertikal gue ternyata subscribersnya jauh lebih banyak daripada video Gila. long form gue. Padahal mulai duluan nih video horizontal yang mulai duluan. Iya, itu gue mulai duluan. Oh, oke. Nih, sekarang shorts gue 3 juta. 3 juta. Kalau yang satu lagi, yang video-video panjang berapa? Ini 2,8. Back coba lihat dong. 2,8. Oh iya. Tapi depth penontonnya itu beda. Oh beda bro. Iya betul. Iya, Gue iya nggak sempet sih? riset juga kalau video-video panjang kayak gini-gini tuh sama video-video cepat, behaviornya udah beda. Betul. Kayak lo lagi nunggu orang, nunggu meeting, lo akan main video-video pendek. Tapi ketika lo mungkin lagi lowong, lo spend time yang agak lebih lama buat nemenin makan, buat nemenin mau tidur, itu Betul. biasanya video-video panjang. Behaviornya udah beda. Ya karena mereka emang nonton kita karena iya. mereka nyari kita. Iya, betul. Karena mereka interest. Betul. Bukan disuapin. Kalau shorts Iya, itu iya. lu scroll aja lama-lama video yang lu mau ya muncul sendiri. Kalau ini kan mereka harus nyari dulu. Nah, misalnya mau makan gitu, nonton Bang Media gitu. Mereka nyari, mereka nonton sampai habis. Oh iya, bener ya. Oh ternyata gue baru tahu dia bener-bener disuapin deh. Bener-bener disuapin. Oh berarti kenapa namanya swipe tuh gara-gara disuapin deh. Iya karena Disuapin. disuapin iya bener. Gokil juga cocok loginya. Gitu lah. Semoga kita bertahan ya Bang ya di konten-konten long form. Bismillah ya. Ya mudah-mudahan masih banyak penontonnya. Alhamdulillah ya. Amin. Ya, buktinya kan ada salah satu podcaster juga mau ngelirik mau beli apa gimana. Mungkin ada kali penikmat konten panjang kasih solusi masih banyak. Bukan ya. yang beli helm saya dong tentunya. Kita kasih solusi.